Di tengah geliat aktivitas perekonomian Kampung Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara, ada seorang nenek yang hari tuanya mengais rezeki dengan menjadi seorang pengupas kerang hijau. Walau upah yang didapat tergolong kecil, hanya Rp3.000 setiap kilogramnya, Nenek Halawiyah tetap bersyukur dan tidak mau hidup mengandalkan pemberian dari sanak keluarganya. Kita simak perjuangan Nenek Halawiyah selengkapnya dalam Inikah Takdir. Kalau dapat saya 30.000 udah kaya saya rasanya. Pak cari uang sendiri. Jadi disimpan sering 10.000. Sebelum matahari menyinari langit Jakarta, kesibukan warga di Kampung Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara telah dimulai. Setiap hari ribuan warga mencari nafkah di tempat ini, tak terkecuali bagi seorang nenek pengupas kerang bernama Halawiyah. Usianya 74 tahun, namun Nenek Wiyah tidak bisa berpangku tangan. Untuk bertahan hidup di sebuah kota metropolitan bernama Jakarta, ia harus menjadi seorang pengupas kerang. Tidak seperti masa muda, kini ia hanya sanggup mengupas kerang jauh lebih sedikit dibanding pekerja lain. Ya, bekerja dengan menahan rasa sakit di pinggang, Nenek Wiyah mendapat upah harian Rp20.000. Nenek Wiyah tinggal menumpang di salah satu ruko milik keponakannya di Bilangan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bukan di kamar, tempat Nenek Wiyah beristirahat berada di salah satu sudut ruko yang juga menjadi tempat penyimpanan beragam barang. Selain tempat tinggal yang seadanya, uang penghasilan yang sedikit membuat Nenek Wiyah selalu memakan makanan yang sama setiap hari. Nasi dan tempe orek. Baginya, makanan sisa kemarin ini sudah cukup untuk mengisi energi untuk mengupas kerang seharian. Jarak menuju tempat pengolahan kerang hijau sekitar 1 kilometer dari tempat tinggalnya. Nenek Wiyah tidak memiliki cukup uang untuk naik angkutan umum. Ia pun harus berjalan kaki sekitar setengah jam. Peralatan yang digunakan untuk mengupas kerang hanya sebilah pisau kecil untuk memisahkan daging kerang hijau dari cangkangnya. Kelihatannya mudah, tetapi mengupas kerang tak sesederhana itu. Selama 5 tahun menjadi seorang pengupas kerang, tak terhitung tangan Nenek Wiyah terluka akibat pisau yang tajam. Belum lagi resiko sakit pinggang akibat terlalu lama duduk saat mengupas kerang. Gara-gara itu angin kena kak. Piliknya sakit ini tenggorokanku kena pulang malam. Ini ha. Angin kencang, angin kencang. Jadi kena angin nggak sakit kak berobat mendingan nih tenggorokanku di sini tapi. 1 jam berlalu, Nenek baru berhasil mengumpulkan 1 kilogram daging kerang hijau yang dipisahkan dari cangkangnya. Sebagian besar pekerja di sini mampu mengupas sampai 20 kilogram kerang setiap hari. Tetapi Nenek hanya mampu mengumpulkan 5-10 kilogram daging kerang hijau. Pengupas kerang di tempat ini mendapat upah Rp3.000 untuk setiap kilogram daging kerang yang terkumpul. Ini artinya setiap 5 kilogram kerang yang dikupas, Nenek akan mendapatkan uang Rp15.000. Paling dapat 10 kilo, 12 kilo paling tinggi. Kalau sampai Malang 15 kilo itu aja. Iya paling sedikit 5 kilo. Kalau ini begini kecil-kecilnya kurangnya kalau kurang. Dengan kondisi fisiknya kini, Nenek Wiyah mengaku sangat senang jika mampu mengupas hingga 10 kilogram yang berarti menerima upah Rp30.000. Cari uang sendiri.
Jadi disimpang sering 10.000. Kalau banyak kekurangan tuh 5.000 disimpang. Kalau beli kak minyak tanah 5.000. Setelah bekerja hampir 6 jam, nenek memutuskan untuk pulang lebih awal. Tubuhnya yang belum sepenuhnya fit membuatnya memutuskan untuk beristirahat. Hari ini, nenek hanya mampu mengumpulkan 5 kg kerang dengan upah Rp15.000. Kurang. Rasanya kurang tapi dicukut-cukutin. Kekurangan nggak sabar aja, diem aja nggak beli, gitu aja saya. Nenek Wiyah memilih untuk tak menikah. Karena itulah, di hari tuanya, nenek hanya memiliki saudara pemilik ruko yang ia tempati. Enggak, saya tukang malu. Enggak, kalau dikasih kak iya, kalau mau minta-minta malu kak. Harus turun tangan nggak cari duit. Untung ada begini, kupas-kupasan ya. Keluarga nenek Wiyah bukannya tak mau menyediakan tempat yang lebih layak, tetapi mereka menghargai pilihan sang nenek untuk hidup mandiri dan mencukupi kebutuhannya dari hasil keringat sendiri. Iya, nenek nggak mau. Ada sih sebenarnya lebih layak gitu kan, maksudnya kan. Tapi memang karena beliaunya seperti itu, maunya di sini kan karena sudah lama gitu. Dia lebih nyaman di sini. Jadi ya kita mau bagaimana lagi? Nggak mungkin juga kan kita maksain untuk pindah. Sementara beliau juga kan bukan siapa-siapa, masih keluarga kita juga. Fisik nenek memang sudah tak sekuat ketika masih muda. Namun semangatnya untuk tidak menjadi peminta-minta atau berpangku tangan dan pasrah pada keadaan membuat nenek menjadi tauladan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga rekan-rekan kerjanya yang lebih muda. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.